Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kurmasi. Senang sekali saya Ahyan Putra membersamai Anda tentunya di program yang ditunggu-tunggu. Dimana lagi kalau bukan di FYP, For Your Psychology. Sahabat, ada yang sedang mengalami atau merasakan yang namanya stres? Stres mungkin karena tugas sekolah yang sedang menumpuk, stres karena hubungan pertemanan yang sedang tidak baik-baik saja, atau stres karena bentar lagi akan mengikuti ujian semester. Kalau iya, please, jangan diabaikan. Kelola stres kita dengan langkah yang akan kita bahas di episode FYP kali ini, yaitu episode stres. Bersama saya Ahyan Putra, ini dia FYP For Your Psychology. Kesehatan mental merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan siswa yang tidak boleh diabaikan. Seiring dengan perhatian terhadap kesehatan fisik, kesehatan mental juga memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan siswa. Oleh karena itu, penting bagi pendidik dan juga orang tua untuk membantu siswa membangun strategi pengelolaan stres yang efektif. Untuk itu, FYP kali ini mengundang narasumber yang pakarnya langsung dari Biro Psikologi ALBS. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Ustaz. Bagaimana kabarnya Ustazah Antum hari ini? Alhamdulillah Sehat? luar biasa sehat Ustaz. Alhamdulillah. Dan sahabat Kurmasi, kita sudah bersama dengan Ustazah Latifah. Ustazah Latifah ini adalah tim dari Biro Psikologi ALBS yang kita akan mengobrol nih Ustazah terkait dengan bagaimana kita mengelola stres. Tentunya ini lebih kepada arah siswa, pelajar gitu ya, karena kita di ALBS Purwokerto. Nah, sebelum itu sahabat Kurmasi mungkin juga penasaran dengan Ustazah nih, bisa diceritakan terlebih dahulu. Ustazah, perkenalan terlebih dahulu kepada sahabat Kurmasi yang ada di rumah. Silakan Ustazah. Oke, baik. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Iriani atau anak-anak biasa memanggil saya Ustazah Iva. Saya dari Biro Psikologi ABS untuk pendampingan level 7 Putri. Pendampingan level 7 ya, jadi masih siswa baru termasuk. Gampang atau sulit Ustazah? Insya Allah kalau disertai dengan bismillah mudah. Masya Allah. Oke, kita sertai dengan bismillah, insya Allah mudah. Baik Ustazah, sekali lagi terima kasih telah mampir ya, meluangkan waktunya di program FYP. Kali ini kita mengulas topik yang mungkin anak-anak bisa saja ada yang stres nggak Ustaz? Pada umumnya stres itu bisa terjadi pada semua level usia Ustadz, mulai dari anak-anak, remaja maupun dewasa. Pada umumnya ya, jadi ada kemungkinan dong siswa-siswa itu stres. Baik, kita akan mulai terlebih dahulu kepada Ustazah. Itu sebenarnya sesuatu dikatakan kita itu sedang mengalami stres itu jika kita seperti apa Ustazah? Oke, syukran Ustadz. Untuk penjelasan secara umum, stres itu adalah respon fisik, emosional maupun mental seseorang terhadap tantangan atau tuntutan yang dihadapi. Kondisi ini bisa terjadi jika seseorang merasa bahwa tantangan atau tuntutan yang dihadapi melebihi kemampuannya. Melebihi kemampuan, oke. Itu stres ya, jika tantangan yang kita hadapi itu melebihi kemampuan kita ya. Rasanya. Nah, bagaimana agar kita tahu itu udah melebihi kemampuan kita? Oke, sebenarnya untuk ada ciri-cirinya Ustaz. Secara umum itu sangat bervariatif, tergantung dari individu ataupun sumber stresnya. Baik. Tapi kita bisa lihat dari 4, mulai dari ciri fisik, emosional, perilaku, dan juga yang terakhir itu sosial. Oke, ciri fisik. Kita bisa melihat orang itu sudah kelihatan stres itu yang bagaimana? Oke, kalau ciri fisik itu bisa kita lihat dari dia mengalami gangguan tidur Ustaz. Gangguan tidur itu bisa terjadi, contohnya adalah dia mengalami kesulitan tidur atau biasa istilahnya insomnia, ataupun tidur terputus-putus, atau yang bisa jadi juga ternyata dia tidurnya berlebih kayak gitu Ustaz. Nah, yang kedua yaitu kelelahan. Kelelahan di sini bukan berarti kita setelah olahraga itu lelah ya Ustaz. Iya betul, itu kan lelah, tapi nggak termasuk. Bukan, tapi lebih kepada kita merasanya sudah
cukup nih istirahatnya, ataupun bahkan berlebih, tapi ketika bangun itu merasa seolah energinya masih habis. Oke, hawanya lelah-lelah terus gitu ya. Betul, Itu bisa jadi gara-gara stres. Iya. Oke, itu terkait dengan fisik. Kemudian tadi ciri-ciri yang kedua? Ciri yang kedua itu ciri emosional. Nah, ciri emosional itu bisa terjadi jika seseorang itu mengalami, kita lihat, kecemasan, Ustaz. Ya, itu siswa merasa bahwa dia cemas berlebih terhadap tuntutan seperti dia ada tugas yang menumpuk ataupun ujian. Yang kedua, dia itu menjadi mudah marah atau frustasi terhadap hal-hal kecil yang mungkin tadinya sebagian orang itu menganggap hal yang biasa, tapi karena dia sedang stres, jadinya dia merasa itu menyinggung. Oke, emosian ya. Siswa itu nantinya kalau misalnya lagi stres, tugasnya menumpuk, disenggol sedikit, udah langsung marah gitu ya. Oke, baik. Fisik, emosi. Kemudian faktor yang lain adalah? Yang ketiga itu kita bisa lihat dari ciri perilakunya, Ustaz. Oh, cirinya adalah perilakunya. Ciri perilaku contohnya adalah dia itu mengalami yang namanya penurunan prestasi akademik, seperti itu. Nah, dia yang tadinya mungkin standarnya itu nilainya bagus nih, kalau kita ambil dari akademik ya, itu nilainya bagus, tapi secara signifikan dia mengalami penurunan, gitu. Nah, yang kedua itu perubahan pola makan, Ustaz. Pola makan. Betul. Yang ketiga, yang biasanya mungkin 3 kali sehari. Nah, itu bisa jadi dia hanya 1 kali sehari secara kurun waktu tertentu, atau bisa juga makan, dia justru makan berlebih. Gitu. Oke. Ya, betul. Jadi kalau misalnya anak itu dia biasa nilainya bagus, kemudian guru mengamati, oh akhir-akhir ini kok nilainya anjlok, kita patut menduganya, ditanyain gitu ya. Sebagai deteksi awal. Deteksi awal, ditanyain apakah sedang stres siswa tersebut gitu ya. Kemudian tadi nafsu makannya juga bisa menurun gara-gara stres atau bisa meningkat ya. Nah ini kalau yang meningkat ini biasanya mengalihkan kepada hal yang makanan, jadinya efeknya gedut gitu ya. Oke, ternyata banyak juga ya ciri-cirinya ya. Ada lagi tadi yang belum disampaikan? Betul, yang terakhir itu ciri sosial, Ustaz. Nah, ciri sosial itu bisa terjadi ketika dia interaksi dengan orang lain atau bahkan teman sebayanya. Itu karena tadi dia mudah marah nih, mudah marah, mudah frustasi. Akhirnya kan dia mengalami kesulitan interaksi dengan temannya atau orang lain, bahkan juga dengan gurunya. Nah, yang terakhir itu dia mengalami yang namanya perilaku destruktif, Ustaz. Yang contohnya itu dia yang tadinya tertib terhadap aturan tapi mulai melanggar yang tadinya yang itu bisa berupa keterlambatan maupun dia mulai berkata kasar kayak gitu, Ustaz. Oh, ternyata ya ciri-cirinya cukup banyak juga ya usia. Betul. Baik dari fisik, emosi, kemudian sosial, kemudian akademik gitu ya. Makan juga termasuk. Nah, itu terkait dengan ciri-ciri seseorang atau siswa yang mengalami dengan stres. Kemudian kita harus melihat nih sebenarnya apa sih faktor bisa ya siswa itu stres. Kok bisa kayak orang dewasa aja bisa stres gitu. Kira-kira faktor siswa stres itu apa, Us? Ini secara umum ada 2, Ustaz. Ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Baik. Kita masuk ke faktor internal dulu. Kalau faktor internal itu biasanya berhubungan dengan kondisi psikologis maupun emosional seseorang. Di antaranya apa? Di antaranya itu ketidakmampuan dia dalam mengelola emosi. Yang kedua adalah rendahnya percaya diri. Rendah percaya diri, kemudian dia tidak bisa mengelola emosi. Itu internalnya ya. Kalau yang kedua itu faktor eksternal, yaitu biasanya berhubungan dengan lingkungan maupun interaksi sosial. Di antaranya adalah dia adanya tekanan baik secara akademik maupun juga secara sosial. Nah, yang kedua itu adalah peer pressure. Apa itu? Yaitu tekanan teman sebaya. Berarti faktornya dari teman juga bisa ya. Betul. Kita bahas dari internal terlebih dahulu, Ustazah. Tadi internal ada yang namanya adalah dari diri percaya diri ya. Kurangnya percaya diri dan juga mengelola emosi. Nah, emang dari usia berapa kita bisa mengelola emosi? Remaja udah bisa ya mengelola emosi ya? Kalau dibimbing dengan tepat itu bisa. Udah bisa ya. Betul. Nah, itu misalnya saya itu kan sering stres itu muncul secara tiba-tiba gitu tadi yang disebutkan ya, faktornya itu. Nah, bagaimana agar saya bisa mengelola stres saya? Nah, untuk kemampuan kita dalam mengelola stres itu ada 2, Ustadz, yaitu emotional focus coping, yang kedua adalah problem focus coping. Apa itu? Emotional focus problem. Apa itu?
Oke, untuk emotional focus coping adalah kita menyalurkan emosi itu untuk menyelesaikannya. Dalam kegiatan apa? Dalam kegiatan yang sifatnya positif, Ustaz. Oke. Contohnya itu menangis, melukis, menggambar, menulis, ataupun kegiatan lain yang lebih menenangkan. Seperti apa? Seperti sholat dan zikir. Oh, Masya Allah. Ya, jadi kalau kita stres nangis boleh ya? Boleh ya? Boleh. Itu bagian dari kita meluapkan, Betul, ya, meluapkan betul. stresnya. Oke, Boleh. nangis gitu. Kemudian tadi hal-hal yang positif, Betul. gitu. Oke. Selanjutnya, Us, yang penasaran lagi, yang eksternal tadi ya, ada tekanan dari temen ya. Pressure apa itu tadi namanya? Peer pressure. Peer pressure gitu ya. Berarti ada hubungan yang sedang tidak baik-baik saja dong sama temen. Betul. Nah, itu bagaimana agar kita tetap, misalnya kalau sebelum kejadian kan kita menjaga ya. Kalau udah kejadian berarti bagaimana agar kita tetap kembali lagi ke yang normal dengan teman-teman, bisa berteman dengan teman-temannya, itu gimana? Nah, itu masuk ke dalam kedua, yaitu problem focus coping. Oke. Gitu. Problem focus coping adalah kita menghadapi sumber stresnya untuk menyelesaikannya. Contoh, kita mengalami masalah dengan teman atau ada interaksi yang kurang baik. Nah, kita bisa mulai tuh dari salah satunya adalah membangun komunikasi yang baik dengan teman. Oke. Memang kesannya itu akan sangat sangat berat ya, tapi kalau kita tidak memulai itu, kita tidak akan pernah menyelesaikannya. Jadi harus memulai ya. Betul. Ya kan tipikal siswa beda-beda. Ada yang pendiam, mungkin dia tidak mau paling susah kalau dia tidak cerita ya, kalau dia sedang stres. Nah, kita itu bisa yang namanya dari Biro Psikologi ABS itu ada beberapa tahapannya, Ustaz. Oh, ada ya. Betul, Ada di biro itu udah disiapin ya Betul, treatmentnya. betul. Itu gimana? Nah, yang pertama itu kita mendeteksi awal, Ustaz. Mendeteksi awal itu melalui apa? Melalui konsultasi awal. Yang kedua adalah observasi. Oke. Oke, yang kedua itu kita melakukan identifikasi sumber masalah. Apakah dia itu dari faktor internal maupun eksternalnya. Nah, yang ketiga itu baru kita lakukan pendekatan. Pendekatan psikologisnya itu bisa berupa konseling individu, konseling kelompok maupun konseling keluarga, tergantung dari sumber masalahnya. Oke, baik. Itu terkait tadi Biro Psikologi juga mempunyai ya treatment terkait dengan bagaimana mendeteksi siswa itu stres atau tidak ya. Udah ada treatmentnya gitu ya. Betul. Bahasanya apa kalau di Biro Psikologi? Treatment benar? Apa asesmen? Treatment benar. Oke, baik. Nah, kemudian sahabat masih tentunya juga penasaran bertanya-tanya. Jika siswa itu stres, kemudian mereka tidak bisa mengelola stresnya mereka, itu resiko terbesar yang dialami oleh siswa itu apa? Oke, itu bisa berhubungan dengan fisik dan juga dia loss sosial, Ustaz. Oke, jadi udah nggak interaksi sosial gitu. Betul, fisik itu bisa berupa apa? Dia bisa mengalami yang namanya gangguan pencernaan, Ustaz. Oh, nyambung ke pencernaan juga. Betul. Dan juga yang paling umum itu juga yang namanya sakit kepala atau migrain. Gitu. Kalau untuk sosial itu biasanya adalah karena dia itu mengalami kesulitan, akhirnya dia merasa tidak bisa berinteraksi dengan orang lain. Akhirnya dia menarik diri dari lingkungan gitu ya. Fisiknya tadi juga terpengaruh ya, risiko besarnya juga terpengaruh dari pikiran, juga mempengaruhi terhadap fisiknya ya gitu ya. Oke, baik. Kemudian solusinya bagaimana Ustazah? Kalau misalnya sudah melihat, sudah mendeteksi siswa itu mengalami ini indikasi stres gitu ya, itu solusinya gimana? Oke. Jika sahabat sudah melakukan tadi yang namanya emotional focus coping ataupun problem focus coping itu dirasa belum mendapatkan hasil yang maksimal, itu bisa silakan mendatangi profesional seperti psikolog ataupun konselor untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat gitu. Dan jangan lupa untuk senantiasa mendekatkan diri pada Allah dalam bentuk zikir. Nah, zikir di sini bukan hanya terpaku pada kalimat thayyibah aja, Ustaz. Tapi perlu dipahami bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita adalah takdir yang terbaik dari Allah, seperti halnya dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, yaitu orang-orang yang beriman itu hati menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Ingatlah, dengan mengingat Allah hati kita akan menjadi tentram. Jadi memang kuncinya ya, selain tentu di keimanan kita diperkuat gitu ya, kita juga jangan malu-malu untuk sharing ya terkait permasalahan yang sudah dialami gitu ya. Kalau misalnya tugas lagi menumpuk ya, gimana caranya
Gimana caranya, Us? Kita Refreshing. Oke, kalau untuk tugas menumpuk itu memang wajar dialami oleh siswa ya Ustadz. Biasanya itu siswa konsultasi dengan saya arahkan untuk mana nih yang lebih utama, mana yang lebih urgent, itu kita bisa selesaikan satu persatu kayak gitu. Dan kita juga perlu motivasi untuk ke siswa bahwa dia mampu untuk menyelesaikannya. Dia mampu untuk menyelesaikannya. Betul. Biasanya kita tanya-tanya dulu ini, Biro Psikologi pernah ngalami anak-anak stres itu apa aja sih? Oke. Karena kita lingkungannya di lingkungan sekolah, pasti ya akademik, Ustaz. Akademik ya? Akademik dan juga interaksi sosial. Interaksi sosialnya juga. Itu biasanya Biro Psikologi ngasih tahu gitu ya? Betul, kita membimbing gitu. Tapi kita juga lebih menekankan bahwa kemampuan siswa untuk menyelesaikannya sendiri, seperti itu. Jadi siswa kita dibimbing siswa agar mampu menyelesaikan masalah sendiri gitu. Betul. Ya, dengan pengarahan Biro Psikologi. Betul. Masya Allah, luar biasa sekali sahabat Kurmasi, kita sudah sedikit membahas terkait dengan stres pada siswa, dan semoga sahabat Kurmasi mendapatkan pembelajaran sedikit ataupun banyak, semoga menjadi lebih aware lagi kepada siswa ataupun kepada anak-anak kita, melihat mereka kira-kira sedang mengalami stres atau tidak gitu ya. Nah, sahabat Kurmasi, kita sudah di segmen akhir, jadi mungkin dari Ustazah Latifah ada yang ingin disampaikan terkait dengan stres pada siswa ini. Silakan Ustazah. Oke, sahabat Kurmasi, ingatlah bahwa stres itu adalah hal alami dari kehidupan, dan juga bukan musuh yang harus dihindari, tetapi bisa kita selesaikan dengan pendekatan yang tepat. Dan juga mintalah pertolongan pada Allah, seperti halnya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan pada Allah dengan sholat dan juga sabar, karena sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Masya Allah, luar biasa sekali Ustazah. Terima kasih banyak telah berbagi ilmunya terkait dengan pengelolaan stres, karena sahabat Kurmasi, stres ini tidak hanya terjadi pada siswa. Tadi sudah disampaikan bahwa stres ini bisa terjadi pada anak-anak, remaja, dewasa, ataupun orang tua. Jadi memang penting bagi kita untuk dapat mengetahui, mendeteksi diri kita sedang stres atau tidak, kemudian kita bisa memberikan solusi pada diri kita. Tadi udah disampaikan tips-tipsnya ya, agar bisa keluar dari zona stresnya. Dan jika kita memang benar-benar membutuhkan orang lain, langsung saja ke pakarnya langsung. Seperti itu. Terima kasih banyak Ustazah Latifah telah meluangkan waktu. Masya Allah sekali. Ustazah Latifah ini kalem ya. Kalem gitu ya, Masya Allah. Dan sekarang informasi terkait dengan PPDB ABS Purwokerto, sahabat Kurmasi, monggo silahkan bagi orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya atau putra-putrinya di ABS Purwokerto, silahkan. ABS masih membuka kesempatan di gelombang 1 hingga nanti bulan Desember 2024. Jadi langsung saja daftar di website AABS www.aabs.sch.id atau selalu update di sosial media AABS @kurmasitv AABS. Ada di Instagram, Facebook maupun YouTube. Silahkan update saja terus ataupun langsung menghubungi kontak yang tertera di masing-masing media sosial AABS Purwokerto. Karena AABS Purwokerto itu salah satu sekolah pilihan juga ya. Betul. Boarding, sehingga bisa memantau anak-anak 24 jam, dan juga ada biro psikologi tentunya yang dapat tadi mampu mengelola, mampu mengajak siswa-siswanya untuk keluar dari zona stresnya ya, kalau misalnya anak-anak itu sedang stres. Baik, sekali lagi terima kasih Ustazah. Next kita ketemu lagi insya Allah di lain kesempatan dengan episode-episode tema-tema yang lainnya. Baik, sahabat Kurmasi, terima kasih telah membersamai kita tentunya di program FYP kali ini. Saya Ahyan Putra, Ustazah Latifah, dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kurmasi.